Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, majelis Darun Naim, majelis rumah yang diberikan kenikmatan abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, kita semuanya dikumpulkan di Darun Naim, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Darun Naim ini salah satu nama surga, nama surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita bertemu Nabi Muhammad SAW di tempat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan dikatakan oleh para alim ulama bahwa sesungguhnya surga itu masyagani min wasfiha, tidak membuat aku untuk kangen, untuk rindu terhadap surga tersebut. Al-Habib Ali ini ngomong, illa liqaunil habibi fihi fiha khayyama, kecuali karena di situ ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa artinya surga kalau di situ nggak ada Rasulullah? Apa artinya nikmat-nikmat yang sangat indah semuanya akan zailah, akan hilang, illa liqaunil habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya surga itu jadi indah. Kalau nggak ada Rasulullah, ya surga ya gitu-gitu aja, sama aja nikmatnya yang kita rasain di dunia. Ibaratnya nikmat apa? Nikmat punya rumah, ya nikmat punya rumah ya gitu-gitu aja. Punya apa beton, apa kayu, apa bata, apa iya, besinya besi 12, besi 13, besi 16, sampai aja gitu-gitu aja. Yang punya rumah apartemen sama rumah besek juga sama aja. Anginnya gitu-gitu aja, beda AC doang. Tapi apa yang membedakan surga dengan tempat yang lainnya yang megah, yang indah, yang sama aja semuanya, kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang membedakan jelas antara nikmat-nikmat itu semuanya. Ya, nikmat makanan gitu-gitu aja, kecuali karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini kita mempelajari tentang syama'il baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan diantara faedah manfaat kita mempelajari tentang syama'il, tentang perangainya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu anna ma'rifati syama'ilihi asyarifah tastad'i mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ketika kita mempelajari tentang perangainya Rasulullah SAW, ya otomatis mengundang cinta kita terhadap beliau. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal sama Rasulullah, gimana kita mau nyatain cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW? Nah, makanya penting kita untuk ngaji kitab syama'il, ngaji kitab sirah nabawiyah, ngaji tentang akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW, membaca Al-Quran dan mentadabbur daripada Al-Quran. Kemudian juga diantara faedahnya adalah ittiba wal iktida bin Nabi Muhammad SAW. Mempelajari syama'il ya otomatis kita ngikutin siapa yang kita ikutin, yang kita pelajarin daripada akhlaknya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain.
Al-Faslul Awal fi nasabihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam. Tentang nasabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nuzar bin Mu'ad bin Adnan. Ila huna ijma'ul ummah wa ma ba'dahu ila Adam la yasihu fihi syai'un yu'tamad. Dan sampai sini ijma'nya umat, ijma' para alim ulama mengatakan bahwa nasabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan yang merupakan keturunan daripada Ismail ibnu Ibrahim. Dan banyak sekali khilaf tentang nasabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Adnan ke atas. Makanya sebagian para ulama tidak berani untuk mengungkapkan hal tersebut karena banyak sekali syubhatnya di situ. Dan dari Ismail tentu kepada Ibrahim sampai kepada Sayyidina Adam. Karena apa? Karena terdapat perbedaan di hitungan ayahnya setelah Adnan sampai ke atas itu. Tapi ada salah satu habaib, yaitu Habib Umar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Kaf, itu mengumpulkan nama ayah-ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Adnan sampai ke Sayyidina Adam alaihissalam. Nama kitabnya As-Sarh Al-Mumarrad wal Fakhr Al-Mu'abbad li Aba Sayyidina Muhammad SAW. Dicetak juga di Darul Habib. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan tazaba lam yujawis fi nisbatihi Ma'ad bin Adnan bin Udad thumma yumsik wa yaqul kadzaban nasabun qala Allah ta'ala wa qurunam baina dzalika katsira. Ini baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan tidak menginformasikan nasabnya setelah daripada Ma'ad bin Adnan bin Udad, dan beliau menahan dan mengatakan kadzaban nasabun. Banyak sekali para ahli nasab yang berbohong, berdusta terhadap nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa quluna baina dzalika katsira, dan banyak sekali di zaman tersebut perbedaan-perbedaan. Wa halan nasab asyraful ansabi 'alal itlaq. Dan nasab tersebut merupakan nasab yang paling mulia, mutlak paling mulia. Fa'anil Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha khalaqal khalqa faja'alani min khairihim thumma takhayyara al-qabaila faja'alani min khairi qabilatin thumma takhayyara al-buyuta faja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Dari Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya dan menjadikanku di antara sebaik-baik ciptaannya. Berarti termasuk kita semua nih, golongan manusia. Allah jadikan ciptaan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma takhayyara al-qabaila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih terhadap kabilah-kabilah. Faja'alani min khairi qabilatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikanku di sebaik-baiknya kabilah. Tsumma takhayyara al-buyuta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih rumah-rumah,
Maksudnya ini ibu-ibu. Al-buyut di sini bisa yutlaq ala rahim. Maksudnya di sini adalah kaum perempuannya. Allah pilihkan ayahnya Nabi Muhammad dari golongan sebaik-baiknya ayah, dan ibunya golongan sebaik-baiknya ibu. Fa'ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan, maka aku sebaik-baiknya jiwa, sebaik-baiknya pribadi, nasab, secara nasab maupun secara khalqi maupun khilqi, wa khairuhum baitan, dan juga sebaik-baiknya yang diwariskan orang tuanya, maksudnya yang diwariskan oleh ibu-ibunya. Nah, ini menentang daripada ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi di neraka. Nah, banyak ngakunya ustaz, ngakunya ulama, tapi kalau jelasin ayah dan ibu Rasulullah lantang banget, ngomong langsung di neraka. Padahal hadisnya ada. Ini belajar apa hikit? Belajar apa iri? Ya enggak? Makanya jangan sampai waliyadzubillah kita ahlus sunnah wal jamaah punya pemahaman bahwa ayah dan ibunya Rasulullah di neraka. Hah? Iya, Syiah wa kullu. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, ya Rabb. Allahumma sallimna. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari akidah-akidah az-za'iqah al-fasidah yang gak jelas, yang menyimpang. Karena kita belajar akidah ini perlu kita pelajari dengan benar. Wa an Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Dan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih daripada anak-anaknya Ibrahim yaitu Ismail. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, dan Allah memilih daripada anak-anaknya Ismail Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan Allah Subhanahu wa taala pilih daripada Bani Kinanah kaum Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku di antara kalangan Bani Hashim. Nah, ini merupakan salah satu hadis tentang istifa, bahwa di antara namanya Nabi Muhammad nanti kita akan pelajari adalah Al-Mustafa. Apa artinya Al-Mustafa? Al-Mustafa itu artinya yang dipilih. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau udah dipilih pasti ya dipilih juga. Yang bawa sulbinya dipilih, yang rahimnya untuk mengandung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipilih. Sebaik-baiknya rahim, sebaik-baiknya nasab, sebaik-baiknya orang yang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang pernah mengandung cahaya tersebut akan ditaruh di bawah api neraka? Kita aja selamat gara-gara dapat memandang wajahnya. Kalau seandainya kita mandang wajahnya Rasulullah nih, wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Celaka orang yang enggak melihat muka gue, kata Nabi. Enggak melihat muka doang, kagak melihat mukanya kagak selamat. Melihat dong, tahu tuh wajahnya Rasulullah, insya Allah selamat. Mudah-mudahan kita dimasukin sebagai golongan itu. Apalagi yang bawa cahayanya Rasulullah.
yang bawa ibarat dia ngandung baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang ngandung kakeknya Rasulullah, yang ngandung kakeknya lagi, yang ngandung kakeknya lagi, yang ngandung kakeknya lagi. Nah ini harus kita benar-benar telaah dan kita jauhi akidah-akidah yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya tarattab alaih. Kalau udah benci sama ayah-ayahnya Rasulullah, benci sama zuriatnya Rasulullah, terus benci sama zuriatnya Rasulullah, benci sama acara maulidnya Rasulullah. Hah? Dia nggak suka sama yang lahirin Nabi, apalagi sama hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ini akhirnya ya tarattab alaih. Wah kata. Dan alhamdulillah kita punya guru-guru yang menyambungkan ikatan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang jelas sanadnya, yang jelas keilmuannya, yang memberikan arahan yang khusus bagi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga jangan sampai lisan kita akhirnya godel adab dengan Rasulullah. Jadi luar biasa godel adabnya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahwa kita kadang-kadang orang tua kita dibilang jelek aja kita kagak mau, apalagi orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita perlu jaga-jaga terhadap hal-hal, segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Rasulullah, dan jangan gampang istighfar merendahkan hal tersebut, karena orang itu diangkat ala qadri adabi. Seseorang itu dihormati ala qadri hurmati, bagaimana dia menghormati hal tersebut. Kita kenapa kita beriman? Karena kita menghormati hati kita. Kita sholat kenapa? Kita menghormati daripada perintahnya Allah. Kenapa kita nggak berzina? Karena kita menghormati daripada larangannya Allah. Wah, dalam kitab Ta'lim disebut juga seperti itu. Seseorang itu kafir, seseorang itu ingkar dari agamanya Allah karena apa? Karena dia ninggalin hurmah, ninggalin nilai kehormatan untuk mengerjakan perintahnya Allah, dan kehormatan untuk meninggalkan daripada larangannya Allah. Allahumma ja'alna minal mu'minina taqin. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtara khalqah fakhtara minhum bani Adam. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih terhadap ciptaannya. Kemudian fakhtara minhum bani Adam. Allah Subhanahu wa taala memilih daripada ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala bani Adam. Ya entah ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada binatang, ada apa, ada alien kayak gak tahu. Allah Subhanahu wa taala pilih bani Adam. Tsumma ikhtara bani Adam fakhtara minhum al-Arab. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bani Adam, Allah pilih suku Arab. Tsumma ikhtara al-Arab fakhtara minhum Quraisy. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kaum Arab, maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka kaum Quraisy. Tsumma ikhtara Quraisyan fakhtara minhum Bani Hashim. Kemudian Allah pilih di antara kaum Quraisy Bani Hashim. Tsumma ikhtara Bani Hashim fakhtara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih Bani Hashim di antara Bani Hashim. Kemudian Allah pilih aku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam azal khiyaran min khiyar, maka akulah yang terbaik di antara yang terbaik. Ala man ahabbal Arab fa bihubbi ahabbahu. Ketahuilah, barang siapa yang cinta kepada Arab, maka dengan cintaku aku cinta terhadap mereka. Kita ini pakaian katanya ke Arab-Araban, kagak ngikutin Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini pakai gini nih karena cinta aja sama Rasulullah. Ya, kalau enggak kita udah pakai jas, kayak kondangan pengajian.
Kan? Nah, jangan kita jangan mengejek kaum Arab, karena kaum Arab itu di situ ada Rasulullah. Kita bukan apa ya, kita senang sama Arab karena di situ Rasulullah Allah ciptain dari kaum Arab. Ya urusan personal dan ibaratnya nggak suka sama siapa ya terserah. Tapi jangan sampai di sini juga ya pesan kita nggak membenci suku, ras dan golongan. Karena apa? Karena Allah pilih Nabi Muhammad juga dari kalangan manusia, dan kita tidak diperintahkan untuk membenci daripada makhluknya Allah, apalagi teridentifikasi terhadap suku, golongan, dan ras dan lain sebagainya. Kita menghormati semuanya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah juga sangat menghormati kaum Ajam. Siapa diantaranya? Salman al-Farisi. Sampai disebut apa sama Rasulullah? Salman minna ahlul bait. Salman ini keluarga gue. Oh, masya Allah. Kayak Salman. Nah, Salman minna ahlul bait. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu. Sampai Rasulullah sebut Salman minna ahlul bait. Cinta yang teramat luar biasa bagi Nabi besar Muhammad SAW. Wah, ini berarti apa? Berarti mengikis seluruh stigma pemikiran bahwa Rasulullah itu hanya suka terhadap kaum Arab, fanatik terhadap Arab. Enggak. Rasulullah cinta terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apa? Syaitan. Kecuali syaitan. Tadinya Rasulullah punya juga sifat rahmah terhadap syaitan. Tadinya Rasulullah punya juga sifat rahmah terhadap syaitan. Makanya di dalam Maulid Al-Habsyi disebut apa? Fama akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zadu tuhran ala tuhrin. Malaikat itu nggak ngeluarin kotoran, nggak ada kotoran. Rasulullah udah diciptain luar biasa. Tadi kita baca hadis-hadisnya. Masa Nabi dikeluarin ada kotorannya? Bukan kotoran yang dikeluarin. Yang dikeluarin itu hadzur rahmah ila syaitan. Bagian rahmatnya Rasulullah, ma'asalna illa rahmatan lil alamin. Kalau Nabi kasih sayang sama setan pada masuk Islam nantinya. Kagak ada yang modain. Gak seru kita hidup di dunia nih. Kagak ada lawannya loh Pak. Dan kagak ada ayat turun kagak ada mungkin. Nah itu fama akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zadu tuhran ala tuhrin. Ala man ahabbal arab fa bihubbi ahabbahum. Tahuilah barang siapa yang cinta terhadap Arab, maka dengan sebab itulah, dengan sebab cintaku aku cinta kepada mereka. Ya kita juga kalau umroh haji juga kemana? Ke tanah Arab ya. Nah pakainya ya pakai gamis, nggak mungkin pakai baju kondangan gitu juga. Ya ada lucu nanti. Bukan akhirnya stigma kita harus ke Arab-Araban, enggak. Karena kita senang aja sama Nabi Muhammad. Jadi gitu doang. Kita pakai imamah, pakai jubah, gitu-gitu. Kenapa? Wah, biar dilihat orang Arab. Ada. Karena Rasulullah orang Arab pakaiannya begini, gitu gini. Pakai baju koko, pakai peci. Ngapain? Ya karena Rasulullah pakai begini. Gue cinta sama Rasul, gue idola sama Rasul, jadi gue pakai begini. Nah, terus kita nggak boleh pakai pakaian yang lain. Boleh, asal menutup aurat. Pakai batik boleh. Gue senang sama batik. Ajib batik, masya Allah. Sunan suka pakai batik. Kesenian Nabi Muhammad SAW juga mendorong terhadap art, terhadap seni. Ada orang-orang dari Habasyah datang main pentas. Rasulullah nonton sama Sayyidah Aisyah. Rasulullah ngakuin adanya seni. Dufuf, orang Madinah nyambut Rasulullah dengan dufuf, dengan rebana. Nah, kagak dibubarin sama Nabi.
dibilang bid'ah sesat loh. Nah, Nabi seneng malahan disambut kaulah al-badrun alaina min saniyatil wada. Wahada adatul Arab. Ya biasa namanya orang dalam setiap pulau, dalam setiap negara ataupun bangsa punya adat-adat yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi daripada adat-adat tersebut, apalagi bisa dituangkan dalam media dakwah? Ini kan lebih bagus lagi, bisa mengarahkan hal tersebut dalam metode dakwah yang dilakukan oleh para aulia, para wali-wali songo, diantaranya menuangkan seni tersebut dalam medan dakwah. Wayang menceritakan tentang bagaimana kebaikan-kebaikan, menceritakan tentang sirah, tentang manaqibnya orang soleh. Kemudian apalagi lagu-lagu juga ada turi putih yang mengingatkan kepada jenazah. Wahakada. Waman abghadal Arab fabibudhi abghadallahu. Dan barang siapa yang membenci kaum Arab, maka dengan benciku aku benci kepada mereka. Waliyadzubillah. Wah, ini kita jangan sampai dapat bencinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara nggak suka Arab. Nah, ini kita perlu jaga hatinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bahasanya juga bahasa Arab ya. Lughatul Arab, lughatul ahlil jannah. Nah, ini kesempatan nih, apalagi anak-anak majelis ya, harus belajar bahasa Arab. Jangan ibarat nanti ada tamu, ada apa, kagak bisa ngomong bahasa Arab. Hah? Suruh ngambilin roti, yang ada ngambilin nasi. Nah, iya. Kalau bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa menguak apa ilmu-ilmu yang tersirat di dalam kitab. Nah, ini juga diantara ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwa Nabi besar Muhammad SAW Allah jaga ayah ibunya sampai kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Di antaranya di dalam surat Asy-Syu'ara, wa taqallubaka fis sajidin. Nah, ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, dan perputaranmu di antara orang-orang yang sujud. Sebagian para mufassirin ngomong bahwa watagolobaka fisajidin maksudnya Nabi bisa melihat orang-orang yang lagi sholat sama beliau. Ini juga salah satu mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu bisa tahu keadaan di belakangnya sama kayak melihat ke depan. Ini kita melihat ke depan nih, begini nih, Nabi sama pandangannya. Khusus Rasulullah, beliau tahu begitu melihat ke sini arah ke belakang sama. Ada yang ngomong Rasulullah punya ada mata di belakang sini, katanya, kata sebagian para alim ulama. Tapi wallahu alam, sebagian juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan itu kayak cermin wahyu. Sebagian mengungkapkan seperti itu. Tapi Ibn Abbas mengungkapkan bahwa ayat ini maksudnya fi aslabil aba Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta akhrajahu nabiyya. Ibn Abbas ini adalah salah seorang mufassir yang didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu maksudnya wataqallubaka fisajidin, perputaranmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya adalah fi aslabil aba, di sulbi ayah, dari Adam, Nuh sampai Ibrahim, sampai kau diangkat menjadi seorang nabi. Ini yang pelajari juga dikaji oleh para ahli ulama kita, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengungkapkan tentang bahwa ayah dan ibunya Rasulullah SAW najian,
termasuk orang-orang yang selamat. Gimana dia bawa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nyambung kepada Rasulullah, dia yang bawain dari miladun Adam ila Ibrahim. Buat kita yang umatnya modal melihat doang selamat, modal melihat doang nih, mata kita nih pernah mandang Rasulullah selamat insya Allah. Apalagi yang pernah kedapatan ibaratnya rahimnya Nabi Muhammad bersemayam di situ, ayahnya di situ, kakeknya di situ, engkongnya di situ. Nah, ini pemahaman daripada para alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita tekankan di dalam akidah, di dalam hati kita, dan kita ikat dengan sekuat tenaga agar tidak lolos dan kita